ternyata nama Mojo tuh diambil dari Oh iya, itu aku baru denger. Pak Duta. Oh, Duta Mojo. Iya, Duta Mojo. Ya kan kemarin video callan kan. Ini yang ngelain Mojo. Oh siapa Duta? Izin ya Pak. Kan namanya aman, ya nggak apa-apa katanya. Bisa lagu kan? Satu lagu bisa Pak. Hey Sepia. Di depan Om Duta kamu seperti itu. Mojo. Iya. Ngefans, tapi kamu fans juga, Mon? Wah gila, gua di pesta pora nonton dia, gua sekeruculan satu orang gini doang kan kemarin langsung video call gitu. Oke. Ngefans banget Kak, Ngefans dari banget, zaman dulu tuh. Emang di Bali aku suka naik gunung. Oh, oke. Emang seneng. Makanya pas kebetulan ada cerita tentang kuncen ini, terus mencari teman kita yang hilang di gunung, itu aku bisa ngerasain dapet deg-degannya, takutnya tuh bisa. Oke. Karena sempet kayak nyari teman hilang di gunung tuh juga ada. Ketemu ya, tapi rasa berapa jam kehilangan temen tuh ada. True story kan Kak. Oh ya? Iya based on true story. Terus juga memang ya gitu kita mau ngasih awareness sama anak-anak muda sekarang juga kan masih banyak, ternyata tuh kan banyak yang nggak tahu kuncen tau. Oh ya? Iya. Sahabatkompas.com, halo apa kabar? Hari ini senang banget aku ditemani oleh para pemain film Kuncen. Di sini ada Cinta Brian. Halo. Dan juga ada Mika Henan. Halo. Senang banget ya ada dua cowok-cowok ganteng di sini bersama aku. Oke, apa kabar? Aku manggilnya apa ya di sini ya? Teman-teman atau abang-abang atau Teman aja. teman aja. Oh, kita temenan aja berarti Iya, ya. circle kan, kita circle kan. Oke. Aku tapi boleh nggak? Aku kepo banget sama perjalanan karir kalian dulu nih di industri hiburan ya, di film lah misalnya gitu. Kalau dari Cin ya, tadi kita udah sepakat kita manggilnya Cin. Sama kalau dari Cinta sendiri, mulainya dari mana sih kalau untuk sampai akhirnya ada di industri film? Mulainya, pertama kali syuting itu sebenarnya aku langsung diajak sama manajerku dari Bali. Oke. Aku sama adikku ke Jakarta, terus awalnya tuh syuting itu sitkom. Oh langsung sitkom ya? Sitkom. Oke. Ikut casting juga berarti? Waktu itu gak ikut casting. Oh langsung masuk? Langsung. Oh. Abis itu ordal, dijual paket sama Kak Dede sama pemain lain. Habis itu kena skors, nggak kerja 3 bulan, nggak bener soal actingnya. Serius? Jadi nggak dapet kerjaan. Pas awal, habis itu nggak dapet Iya. kerjaan. Oke, maksudnya iya. Dilihatlah skillnya, Kosong gitu ya. nggak penting, nggak usah ngemain lagi. Skillnya nggak bagus. Oke, dari series berarti waktu itu? Baru ikut les acting, latihan acting, coaching sama beberapa guru. Habis itu baru mulai syuting series. Oh, oke. FTV, pertama sinetron dulu, habis itu FTV, habis itu sempat film, balik lagi ke sinetron, baru series, habis itu ya mix lah. Itu dari tahun berapa, Cin? Kalau nggak salah 2017 atau 18 ya, 17-18 lah sekitar. 17-18, oke. Ingat nggak waktu itu film pertama kamu genrenya apa? Kalau film pertama aku komedi deh kayaknya. Komedi? Berarti dari awal kamu emang udah ini komedi ya? Tiba-tiba nyasar ke Kuncen ya? Hidupku komedi tapi akunya kok garing ya. Kenapa kamu ngerasa kamu garing? Aku ngerasa lucu kalau di sebelah Mika. Oh gitu. Jadi aku lempar apa sedikit, dia buat lucu di gitu. ininya ditimpalinnya. Terus aku ngerasa kayak, keren banget aku bisa bikin orang ketawa. Padahal dia sebenarnya nih. Oke, tapi berarti awalnya benar-benar dari acting terus ya, dari awal sampai sekarang masih tetap di acting. Iya, sempat jadi, tapi kayaknya nggak terlalu penting sih. Sempat jadi model. Oh iya. Terus kelihatan. jalan, terus dibilang kamu jalan kok kaku banget kayak karena bau kering, mending nggak usah gitu. Akhirnya nggak jadi deh. Sempet, tapi karirnya nggak bagus di situ. Oke, kalau acting berarti sempat belajar juga. Oh iya, belajar lumayan banyak. Aku dapat beberapa guru, ada 3 atau 4 guru. Tapi setiap kali syuting film atau series itu ketemu acting coach lagi kan. Oke. Cuman yang bener-bener latihan sama guru kayak full gitu itu di Jakarta ada, di Bali juga ada. Oke. Ya. Ini ya, apa maksudnya benar-benar kamu tekunin berarti ya untuk acting ini. Iya benar-benar sih, karena
itu juga dimodalin sama manajerku juga kan waktu itu. Oh. Jadi kayak, wih kasihan banget nih udah keluar banyak modal, masa aku nggak bener gitu kan. Tapi emang suka acting kamu? Lebih ke suka bohong sih. Tapi acting itu enak loh. Oh iya? Ketika kita kesel atau sedih itu bisa dilampiasin semuanya gitu. Oke. Jadi ya di rumah diem-diem aja, pas acting baru keluar semua lu. Kenapa? Oh. Kadang-kadang saudara nanya, kenapa kamu gak berhenti-berhenti nangis? Seru aja pak acting, padahal beban. Tapi kan kalau nggak acting juga sebenarnya bisa aja kan? Laki harus Oh gitu, laki ya. Oke, kalau Mika gimana Mika? Kalau aku kan emang kuliah di Broadway kan, jadi Oh. jadi memang alias IKJ. Ya dari kampus sih, dari kampus di IKJ, terus Memang jurusan film ya? teater. Oh teater. Iya, teater. Terus dari Kalimantan dulu emang pengen banci tampil aja sih, pengen jadi aktor aja. Terus malas kan kalau kuliah yang aja, misalnya gue kuliah hukum di ruangan, kuliah ini gue pengen yang kalau nyeni kali ya, nyeni nih Nyeni asik banget kali ya. nih, Iya, nih. iya. Akhirnya ya masuk teater gitu. Sampai singkat cerita dibimbing sama guruku almarhum Yayu Unru. Oh Om Yayu. Iya, Om Yayu tuh gue pokoknya sampai ini kan, sampai tinggal di rumahnya. Wow. Saya gitu-gitu, sedekat itu kayak sama bapak gitulah. Dikenalin, ini ada apa kelas acting, ini apa nih acting tuh kayak gini, ini ada manajemen gitu-gitu. Sampai pada akhirnya aku ditarik sama manajemen. Oh. Kak Dede Khalid lah, ditarik sama manajemen, disuruh casting. Nah, casting ke 1PH dapat, dari situlah intinya perjalanan industriku. But now I'm here ya di sini ya, gitu. Itu waktu itu tahun berapa waktu dapat film pertama waktu itu? 2020. Oh, Covid. 2020 ya. Iya, basian Covid gitu, Kak. Basian Covid. Iya itu. Oke, sampai akhirnya mendapatkan film Kuncen. Coba ini diceritain dong kenapa tiba-tiba ada di film ini, terus mungkin bisa langsung di-spill ceritanya sebenarnya tentang apa sih film Kuncen itu gitu. Oh, film Kuncen itu tentang kuncen sebenarnya. Dari judulnya kan kita udah bisa tahu Betul. kan tentang kuncen. Tapi ini lebih ke pertemanan, bagaimana setia kawannya kami ketika kehilangan seorang teman kan, bukan seorang, ini banyak sih yang hilang teman-temannya. Itu kita nggak akan tinggal diam dan kita nggak akan pergi gitu. Kita akan stick together, gimana caranya kita bisa nyelamatin teman-teman kita. Oke. Dan kuncen itu maksudnya kayak di setiap tempat yang kita pergi itu kan pasti ada kuncennya. Kayak ada yang ngerti lah dan paham tentang tempat itu. Jadi nggak boleh sembarangan, di setiap tempat dimanapun kan pasti ada kuncennya. Even di luar negeri tapi mungkin namanya beda ya. Mereka pasti punya kuncennya gitu. Kuncen. Kalau di sana kuncen gitu mungkin. Ya, kita juga ngangkat di sini kan kuncen itu sebagai penyeimbang antara manusia, alam dan gaib. Ya kita kan percaya nggak percaya tapi kan memang ada, Kak. Nah di situ, nah ceritanya kan kuncen kita mencari ada teman kita namanya Devlin itu hilang di gunung. Oke, jadi ceritanya kalian adalah sekelompok anak muda yang naik gunung. Iya, Ada cuma temen juga. cuma beda grup Oh, nih. beda Jadi circle. ya, jadi awalnya ada aku berperan sebagai Mojo, terus ada Windia itu Azela Putri, sama Agnes itu Foni Felicia. Oke. Nah, jadi kita bertiga tuh karena si Windia ini, si Azela ini bucin banget sama cowoknya hilang lah. Jadi kayak dia langsung mau ngejar cowoknya, nyari cowoknya sendiri naik ke gunung. Yang itu sangat logika banget kan ya. Ya kalau gua sih nelpon tim SAR. Iya, ngapain harus dia sendiri gitu ya. Set bocah bucin banget kan. Terus ya udah dia samperin, kita tuh udah ngelarang. Udah lu panggil tim SAR aja, tapi dia memang keras kepala lah. Iya, bucin kan, saking Bucin. cintanya. Akhirnya kita bertiga naik ke gunung gitu. Ketemulah sama Yoga sama Diska tuh Davina Karamoy. Oke. Ketemu di sana, mereka juga lagi nyari apa ya, Cin? Temen yang hilang juga. Temen lu hilang juga ya, Cin? juga? Iya, temennya hilang juga. Nah, yang jadi konflik di film ini tuh sebenarnya adalah kita bingung mau nanya sama siapa karena kuncennya di sana itu udah nggak ada, Kak. Oke. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi alur ceritanya seperti itu ya. Seperti itu. Nyari teman hilang gitu ya. Iya, nyari teman hilang. Tapi nggak tahu karena kuncinya udah nggak ada. Boom. Gitu. Oke, cerita dong karakter kalian di sini. Tadi kan udah disebut ada Yoga, ada kamu tadi sebagai siapa? Sorry. Mojo. Bojo. Oh Mojo. Kok jadi Bojo? Karakternya seperti apa nih di film ini? Aku tuh di sini tuh sahabatnya dari Awindia sama Agnes. Si orangnya dia yang tadi ya. yang konyol-konyol gitulah. Terus dia tuh penakut banget, Kak.
tapi tetap pengen ngebantuin temennya. Oke. Gitu. Pokoknya kalau mereka dua berantem, di tengah-tengahnya pasti ada gua. Oh, lu yang Gitu. menengahi. Lu Iya. pemberani berarti di sini? Hah? Pemberani berarti di sini. Pemberani kalau mereka berantem aja, tapi kalau ke gunung lihat itu takut tuh. Takut Lu juga. menghindar tuh, wah kayak gitu. Tapi Mojo tuh ternyata gue baru tahu Cin dari Pak Yose. Pak Yose itu saudara kita, Iya, Yose Yose Purnomo. Purnomo. Ternyata nama Mojo tuh diambil dari Oh iya, itu aku baru denger. Pak Duta. Oh, Duta Mojo. Iya, Duta Mojo. Ya kan kemarin video callan kan. Ini yang ngelain Mojo. Oh, siapa Duta? Izin ya, gitu. Pak. Pakai namanya Aman, katanya nggak apa-apa katanya. Bisa lagu kan? Satu lagu bisa, Pak. Hey Sepia. Di depan Om Duta kamu seperti Iya. itu. Mojo. Iya, iya. Ngefans, tapi kamu fans juga, Mon? Wah, gila. Gua di pesta pora nonton dia, gua sekeruculan satu orang gini doang kan kemarin langsung video call gitu. Oke. Ngefans banget, Kak. Ngefans Dari banget, ya. zaman dulu tuh. Iya, iya, iya. Suka-suka. iya. Aduh, Suka-suka. Sa- Oke. Pak Eros. Kalau yoga gimana nih? Yoga perannya seperti apa di sini? Kalau yoga itu memang suka hiking ya, emang suka Anak gunung alam, banget. anak gunung lah, anak gunung Oke. bisa dibilang. Ngerti situasi-situasi di gunung yang mana boleh, yang mana enggak gitu kan. Oke. Dan kebetulan kan yoga ini udah duluan ada di sana kan. Eh, Yoga ini jadi dia yang tahu lah posisinya tempat itu, jadi dianggap sama yang lain tuh lebih mengerti di sana, jadi lebih didengerin lah apa yang yoga bilang. Jadi sosok leadershipnya ada dan pemberani, risk taker, tapi sebenarnya keberaniannya yoga itu diharuskan juga sama situasi. Oh, oke. Karena dia harus berani ya buat ngejagain dan ngelindungin teman-temannya. Ada temannya satu yang beraninya nggak karuan, sangat berani sampai tidak memikirkan resikonya. Ada teman-teman yang takut juga. Oke. Contohnya si Awindia ini beraninya nggak mikirin resiko, beraninya keterlaluan. Si bucin Gas, tadi gas. ya, yang Iya, si bucin tadi bucin. ya. Oh, oke. Emang bahaya ya yang Bahaya. bucin-bucin ini ya. Nggak mikir. Kadang-kadang cinta itu tidak ada logika kan. Oh, cinta juga bucin, cinta. Di film ini maksudnya. Iya, di Film ini kan. Di film ini. Makanya nonton. Tapi kamu kan di sini ceritanya jadi anak gunung banget, tapi memang aslinya memang suka naik gunung atau gimana, Cin? Emang di Bali aku suka naik gunung. Oh, oke. Emang seneng. Makanya pas kebetulan ada cerita tentang kuncian ini, terus mencari teman kita yang hilang di gunung, itu aku bisa ngerasain dapet deg-degannya, takutnya tuh bisa. Oke. Karena sempet kayak nyari teman hilang di gunung tuh juga ada. Ketemu ya, tapi rasa berapa jam kehilangan temen tuh ada. Waduh, kemana? Oh, berarti ini pengalaman yang pernah kamu alami sendiri juga ya ketika mencari temen Iya, di mencari gunung temen gitu tuh ya? rasanya aku dapat gitu kayak karena aku pernah ngalamin rasa takutnya, rasa paniknya. Kayak kalau pulang tanpa dia itu gimana? Oke. Iya, Tapi iya, untungnya berapa jam? Kalau ini kan lama banget, ini berhari-hari kan. Iya, iya. Tapi kalian sendiri percaya sama kuncen? Maksudnya percaya bahwa memang ada orang-orang yang dikasih kemampuan untuk bisa seperti itu gitu? Kalau aku sih percaya memang seharusnya ada mereka kan, kayak di Bali juga ada yang jaga-jagain kayak gitu. Itu penting sih karena itu kan mereka juga ngingetin kita untuk ya salah satunya untuk menghormati dan nggak sembarangan di tempat lain kan. Iya, Itu kan iya. juga bagus kan. Jadi kita nggak sembarangan asal bicara, buang sampah sembarangan maksudnya. Kita juga diajarkan sama mereka untuk diingatkan untuk saling menghormati. Itu Oke. menurutku penting sih kuncian Penting itu. ya? Dari segi mistis dan dari segi logika juga, kalau kalian nggak percaya mistis, tetap aja itu penting. Iya. Walaupun sebenarnya aku orang yang nggak percaya mistis, tapi aku orang Bali, jadi mistis tuh selalu ada di kehidupan aku. Aku berusaha nggak percaya tapi diikutin terus. Oh, ada di sekitar kamu ya? Ada di sekitar aku. Aku berusaha nggak percaya karena bukan aku nggak mau percaya, aku takut. Gitu. Kalau diiyain kan nanti muncul gitu. Bilang aja enggak. Oh gitu caranya. Kalau kamu gimana? Percaya lah, percaya. Apalagi aku juga dekat kan, aku Kalimantan Tengah, asli Dayak. Jadi aku sangat dekat lah sama budaya-budaya itu. Terus kayak kuncen ya percayalah pasti ada. Kayak gini, dia kan nggak cuma kayak melulu tentang hal gaib kan kuncen. Jadi dia juga tahu tentang alamnya juga, kayak treknya yang selalu dia lewatin, dia yang setiap hari di tempat itu. Jadi ya juru kuncinya ya aku percaya sih. Tapi nggak melulu tentang hal gaib itu loh maksudku. Luas lah jangkauannya. Tapi kamu anak gunung juga? Naik gunung juga? Terakhir Jaya Wijaya, Kak. Wow. Tangan Jaya Wijaya. Wow. Alias Bromo 4 kali Bromo.
Bromo doang Kak, enggak apa-apa Bromo kan. doang, iya. Sama ya. Iya, nggak apa-apa. Pakai jeep. Ya, kalau malam pakai motor tuh mereka. Itu doang. Ya kan nggak apa-apa, Ya, gunung nggak apa-apa juga. kan, gunung juga kayak walaupun Iya. wisata. Betul, kesananya. betul. Nggak apa-apa kan. Oke, tapi ini syutingnya di mana sih kalau boleh tahu, di gunung apa? Oh di Merapi. Oh di Gunung Merapi. Oke. Di Merapi, Gimana? ya. Mungkin bisa cerita pengalaman syuting di gunung tuh tantangannya kayak gimana sih? Atau udah biasa aja gitu? Wah, karena kita sudah tahu lokasinya di gunung, otomatis satu yang paling penting tuh fisik Kak. Oke. Fisik karena di sana kan dingin banget. Terus kita juga nge-trek kan, jalan juga. Oh ikut jalan juga ya Terus berarti kita nggak ya? tahu juga cuaca di sana gimana. Iya. Kadang dingin, kadang hujan. Gitu kan, Cin? Iya, dingin banget sampai Iya. di api-api kita bareng-bareng gitu. Oh. Di rumah nenek oke. itu. Iya, rumah nenek. Seneng Bener. banget. Itu sih yang paling sama jamnya kan kebalik kan. Kalau horor kan Banyak kita tag-nya malam malam ya. kan. Lebih banyak subuh kayak gitu-gitu sih sama itu sih, Cin. Kalau lu? Kalau aku sih lebih ke sama fisik penting karena kan adegannya takut lari-lari Iya, kan. iya. Ada deg-degan atau gimana. Itu juga harus hati-hati walaupun kayak kita syuting kan kebalik. Kalau ngantuk capek itu bahaya, bisa kesandung, bisa apa kan, akibatnya bisa fatal kan, berhenti syuting atau apa. Jadi kita belajar untuk tidurnya itu dibalik. Oke. Jadi pagi itu kita paksa tidur. Istirahat, iya. Agak ya lumayan susahnya di situ sama beberapa adegan itu kan kadang-kadang ada yang kotor, tanah-tanah ya. Harus kita kuat-kuatin aja kalau yang jijik sama apa tahan. Apalagi cewek-cewek kan rambutnya kena tanah atau apa ya kan. Gitu ya. Kalau kita mah laki-laki cuek aja. Cuek Cewek aja. kasihan kadang-kadang kan. Banyak buang air sih Kak kita. Oh Buang iya. Karena air. dingin pasti buang air dulu. Oke. Habis tiap ini take buang air habis makan. Karena dingin banget Iya ternyata. iya. Gitu sih. Karena Berapa? setnya tuh kayak 10 menit enggak ya 8 ya 10 menitan lah ke bawah turun. Karena kadang-kadang agak di gunung terus base campnya di rumah warga. Oke. Jadi agak jauh. Jadi gitu. harus turun dulu gitu ya. Iya. Berapa lama proses syuting di gunungnya berarti? Sebulan. Di gunungnya Oh di gunung 2 minggu. 2 minggu Oh, 2 ya. minggu ya. 2 minggu kita. Kita pindah-pindah 3 kota, ada Jogja, Salatiga, sama terakhir di Puncak ya, Cin. Puncak terakhir di Puncak. Oke, tapi gunungnya di Merapi. Iya. Oke. Tapi kalau dari cerita yang ada di film ini, ada nggak sih yang diangkat dari kisah nyata atau legenda di lokal gitu atau cerita-cerita? Ya ini based on true story kan Kak. Oh, ya? Iya based on true story. Terus juga memang ya gitu kita mau ngasih awareness sama anak-anak muda sekarang juga kan masih banyak. Ternyata tuh kan banyak yang nggak tahu Kuncen tahu. Oh ya? Iya. Di generasi iya, kalian? banyak yang nggak tahu Kuncen. Kalau Oke. kalau kayak gua, kayak Cinta mungkin dulu masih ngeliat tuh di TV Kuncen ini Iya. di bawah-bawah tuh kan ada tuh Kuncen ini masih kedengeran gitu. Tapi setelah gua lagi promo nih Kuncen apaan Mik? Kuncen apaan nih? Masih banyak yang kayak gitu. Tunggu, BTW kalian kelahiran tahun berapa sih? Gue 99 99. Kalau 98. 98. Oh, kalau yang 2000-an 2000-an tuh nggak iya. tahu Kuncen itu apa. Pada nanya kamu filmnya apa Cin yang keluar? Kuncen apaan? Kuncen apaan? Waduh nggak langsung. Jadi kamu kalau bisa kemana-mana nggak tahu Kuncen. Oh, oke. Maksudnya takutnya kita ngasih tahu ini bukan nakut-nakutin atau gimana, lebih ke kayak saling menghormati aja di lingkungan gitu. Jadi Iya. apalagi ke tempat alam kan itu kan bukan rumah kita yang kita tinggalin gitu. Betul. Itu kita bertamu di sana. Jadi sesopan mungkin, sebaik mungkin lah berperilaku di sana. Iya. Oke, tapi kan ini kan tadi kalau banyak yang nggak tahu soal Kuncen, terus ada banyak berarti pemain yang masih Gen Z juga. Ceritain dong pengalaman waktu berarti kalau waktu kosong tuh dengan bintang-bintang muda waktu luangnya ngapain sih kalian kalau misalnya Selain gitu? syuting. Selain syuting. Buset nggak lihat tadi bawa raket Kak. Apa pedal? Pedal lah, apalagi ya kan Cin. Oh di hutan kan nggak mungkin pedal Oh, di dong. hutan. Oh, ini waktu syuting. Iya, waktu syuting. Pedal. Kirain waktu luang kita. Oh, waktu luang kali ya. Oh, kalau itu mah nggak usah ditanya, itu kan udah pasti. Ngapain Cin kita Cin kalau Kita- di lokasi? Ya waktu luang lagi misalnya lagi break syuting gitu. Biasanya lagi ngabisin break waktunya syuting. ngapain sih? Sebenarnya biasanya kita main HP sendiri-sendiri, cuman kebetulan di gunung itu sinyal Tidak ada hilang. sinyal. Full hilang udah. Jadi deep talk. Deep talk. Oke. Nanya zodiak. Iya Sadar lah. banget ya. Iya sih, curhat-curhat Iya, gitu ya. curhat-curhat. Oke. Main kartu. Apalagi ya ngobrol sih Kak, lebih banyak tuh kita ngobrol. Karena kan kita juga harus tahu oh karakternya misalnya karakternya si Fonzi sama si Agnes
korelasi hubungannya sama Mika sama Mojo Mojo. apa, semuanya kayak gitu, nanya tentang peran, nanya tentang hidup, nanya kamu udah makan belum. Gak bercanda. Oke, tapi ini berarti Nanyanya lanjut ya sampai hari ini kamu udah makan belum? oh ada yang lanjut ya? Ada yang lanjut gitu Mika. Oke, tapi di sini berarti untuk baru pertama kali ya kalian akhirnya satu film gitu atau sebelumnya udah pernah syuting bareng? Iya, Iya, kita baru pertama kali bareng. baru pertama kali. Oke, iya. Masih apa namanya ya? Tapi kalau misalnya bicara soal kuncen gitu ya dan naik gunung, kalau tadi udah cerita memang anak gunung banget gitu. Pernah ngalamin juga nggak sih apa yang dialamin di film ini? Pernah ngalamin juga. Kalau tadi Cita Ya. udah sedikit cerita ya. Biasanya cerita kayak temen hilang gitu pernah ngalamin. Terus sebenarnya di gunung itu nggak tahu ya kalau misalnya ini mitos atau enggak, cuman aku ngalamin juga. Kayak ya ini sesimpel kayak ngetes. Jadi kan temanku ada yang nggak percaya juga kan. Aku juga Oke. nggak terlalu percaya, cuman aku percaya takut gitu kan. Mhm. Jadi aku ngetes. Ya waktu itu aku juga salah kebetulan pakai sandal, cuman nggak bisa dipungkirin lah, maksudnya aku ngetes juga kan. Jadi kita lagi di hutan itu aku kayak, lu nggak percaya kalau di sini ada penunggunya. Kalau lu nggak sopan di sini nanti pasti ada aja yang celaka. Mhm. Coba aku ngomong kasar kan, baru mundur 2 langkah kakiku luka kena kayu tajam gitu. Terus aku langsung kayak Andel tuh aja. kan, tapi kasih tau contoh tapi kayak takut gitu kan, bener kan, tapi Oh, dalam hati, gitu. aduh kena nih, ampun berarti maaf gak bercanda. Itu Oh, iya. makanya di gunung tuh emang sehati-hati mungkin sih kalau bertutur kata sama barang-barang kita Sikap, diperhatiin iya. ya. Jangan buang sembarangan, sikap itu semua. Mhm. Ya itu sih aku mikirnya. Oke, kalau Mika pernah ngalamin nggak waktu mungkin di Kalau di gunung, Bromo itu? oh di Bromo, pernah Kak. Emang sama sih, bandel juga. Jadi kan di Bromo tuh ada yang dipagerin gitu kan Kak. Bukan di atasnya ya, di perjalanannya, tapi di bawah itu jurang. Nah, gue tuh ngelangkahin itu untuk Pagernya. mau foto. Udah tuh kaki udah waktu loncat cetrak, kaki satu sudah di bawah jurang, kaki satu ini nahan. Kalau enggak sih nggak ada Lewat, sih di udah. sini Ya gua. ampun. Itu sih kayaknya memang nggak boleh sombong aja sih di alam. Iya sombong sih itu benar. Iya, nggak boleh sombong. Iya, tapi kan di sini kan kalau bicara soal film horor pasti kan ada adegan-adegan ketakutan, ada adegan ngeri gitu. Gimana kalian ngebangun situasinya gitu atau emosinya kalian supaya apalagi kan tadi ceritanya di sana dingin banget dengan cuaca yang ekstrim gitu ya. Terus lokasi syuting dan segala macam tantangan-tantangannya. Ceritain dong. Kayaknya di film ini kita nggak perlu ngebangun ketakutan deh Kak. Nggak perlu, udah tahu. Iya, karena setnya tuh yang beneran real gitu, nggak dibuat kayak di Oke. kuburan, beneran kuburan, kayak tuh di rumah sakit jiwa, kayak beneran di rumah sakit jiwanya dan kosong udah terbengkalai Rumah sakit gitu. jiwa yang terbengkalai. Iya, yang terakhir Cin. Oh Iya. real berarti, Ada, iya. bukan di set, Bukan maksudnya di set. nggak dibangun gitu. Iya, ya? makanya beneran udah takut duluan. Terus juga kebanyakan master kan, jadi kebanyakan kru sama aktornya tuh jauh gitu, jadi kita sendiri. Oke. Kayak gitu sih, itu udah takut banget. Nggak butuh acting, Iya, berarti orang- ya, emang udah serem. Orang kita kan- yang kita pakai HT, krunya di luar, Mm-mm. bener-bener nggak kedengeran apa-apa. Jadi di HT itu kita nggak denger action atau apa. Aha. Tapi mereka udah ngomong terus. Iya. Padahal kita bisa lihat mereka, tapi kok sinyalnya nggak nyampe. Oke. Tapi denger bunyi cetak-cetak itu kita kira kru atau siapa. Ternyata. Ya tapi kita anggap aja tuh ya permisi mau syuting gitu. Iya. Bener aja waktu itu sampai ada di scene-nya si Fonzi, dia lagi kesurupan, terus ada yang meranin hantunya ini. Oke. Mbak Kunti ini lagi duduk diam aja dia. Ini pemerannya ya? Pemeran Oke. dia cuma pakai memang kostumnya Kunti gitu. Kesurupan. Ikut kesurupan Ikut beneran. kesurupan beneran kayak teriak gitu. Kita kira kayak ya Fonzi lagi kesurupan lagi. Buset nih ngalahin Liodra nih langkingannya nih kata gua. Panjang banget emang kelas nih aktornya nih. Punya orang kesurupan Beneran? kan. Iya, orang kesurupan. Nah, gitu ya. Iya, makanya nah itu yang kayak gitu-gitunya yang kita kayak akhirnya kebangun sendiri rasa takutnya di film ini dan serem. Ya gua harap sih orang juga bisa ngerasain apa yang kita rasain sih. Oke. Itu bener-bener serem, menakutkan banget karena itu nggak tahu kemarin Bang Fadi, aku kan habis dari tempatnya Bang Fadi salah satu produser kita kan. Kemarin cerita juga di podcast juga di tempat dia kan. Terus ngomong kayak
Itu kemarin ada yang videoin gak sih pas kejadian itu? Terus aku bilang, oh ada bang, seingetku sih ada yang bawa kamera. Tapi kok gue hilang footage-nya ya? Tuh jangan gitu dong, masa hilang? Jadi nggak ada filenya. Aku mikirnya either itu panik Oke. atau gaib, kayak tiba-tiba hilang. Tapi semoga aja ada, masih dicari sih, semoga aja ada. Kali memori enggak ya? Enggak kayaknya. Takutnya tuh maksudnya kayak udah ngerekam nih. Tapi memang nggak boleh disimpan, jadi hilang sendiri atau panik ngerasa mencet tapi nggak mencet. Karena itu bener-bener iya. beda. Soalnya itu bener-bener itu kita lagi di luar. Wah, tinggi banget. Kok nggak kelar-kelar. Terus aku mikir, wih, actingnya bagus ya. Tapi nggak kelar-kelar juga. Wah ini bahaya nih, takutnya sakit kan nanti nggak bisa atau syuting. hipo gitu ya. Balik ke dalam, lah pemainnya semua pada masuk ketakutan loh. Terus siapa yang teriak? Ternyata udah ada Bang Fadi yang ngurusin di sana. Wah, lumayan chaos sih itu. Serem. Karena udah suasana yang dibangun juga udah serem gitu ya. Sekarang aja bisa ketawa, waktu itu udah setelah itu selesai teriak pun kita masih panik ya. Soalnya merasa merinding di sekitar itu merasa. Aku kan juga bisa ngerasain kayak malah ke base camp itu ngikut gitu. Oh gitu. Malah ngerasa di base camp. Iya. Tapi jadi kapok nggak untuk main taruhlah misalnya bukan horor gitu, mesti yang memang situasinya ada di gunung, atau jadi kapok nggak sih dengan selama rame-rame sih aman sih. Rame-rame ya, yang penting jangan sendiri ya. Seru kok, malah seru sebenarnya. Seru. Setelah syuting malah jadi pengen naik gunung beneran gak sih, mungkin bareng-bareng sama para pemain yang lain, tapi bukan syuting gitu. Abis ini sih. gitu ya. Sama pemain-pemain kuncen sih pengen sih. Iya. Kemana kira-kira kalau misalnya mau? Ke apa nih yang 5 cm tuh apa Kak? Rinjani ya? Apa ya? Semeru. Semeru pengen sih ke sana. Serem banget, langsung Semeru. Latihan dulu lah gunung-gunung kecil. Serem banget. Ini aja running dulu aja. Running dulu ya. 5K dulu aja. Ya udah ikut aku ya bangun pagi. Oke, tapi selain selain tadi kan udah banyak diceritain tentang gimana sih film Kuncen ini pengen biar kita tetap tetap hati-hati gitu ya. Ada message lain gak sih? Kalau tadi kan ada isu pertemanan yang diangkat juga, mungkin bisa diceritain yang pengen disampaikan kepada penonton sebenarnya apa sih dari film Kuncen? Nah itu. Kalau aku sih kayak ya supaya orang tuh aware kalau Kuncen tuh bukan cuma penunggu atau yang menjaga keseimbangan antara alam, manusia dan gaib. Tapi terlepas dari itu mereka tuh orang yang merelakan hidup mereka untuk sesuatu gitu. Kayak mereka rela kehilangan nyawanya untuk menjaga suatu tempat gitu. Tetap, itu kan biar tetap balance gitu ya. Itu kan nggak semua orang bisa kalau nggak gara-gara panggilan gitu. Mungkin kalian bisa lihat nanti langsung di film Kuncen kalau sedalam itu sebenarnya. Terlepas dari seramnya ya sedalam itu. Ya kalau sebenarnya nih kita nggak nakut-nakutin, lebih ke yaitu menunjukkan awareness kalian lah. Kita mau ngasih tahu kalau Kuncen itu penting di hidup ini gitu. Bukan sekedar orang yang kayak tahu gunung ini, tahu jalannya. Lebih ke ya menyeimbangkan itu, dan mereka patut kita hargai lah. Karena kan kadang-kadang Kuncen tuh ya orang tahu ini Kuncen ya udahlah, kayak ya sekedar aja kan. Ya Kuncen itu patut dihargai lah, karena gimana pun juga ya harus dihargai. Tugas mereka tuh berat, mereka merelakan nyawa mereka gitu. Iya. Tapi kalau menurut kalian untuk misalnya mereka yang memang mau naik gunung atau pencinta gunung, mereka harus percaya sama Kuncen gak sih? Atau sebenarnya memang ya ada aja gitu orang-orang yang ya udah gitu, mereka nggak memperhatikan itu gitu. Kalau yang menurutku yang naik-naik gunung ini pasti mereka udah tahu kan, yang udah sering naik gunung, udah pengalaman. Mereka pasti izin dulu sama Kuncen. Mereka pasti izin karena mereka kulonun dulu sebelum naik. Setahu aku yang orang-orang gunung beneran pasti udah ngelakuin itu. Gak mungkin nggak, mereka pasti kulonun. Tapi kalau mereka udah tahu treknya, mereka naik sendiri. Jadi nggak masalah. Yang penting izinnya itu yang paling penting. Karena kan gimana pun juga harus permisi kan. Terlepas dari mereka mau percaya atau enggak, itu urusan mereka. Tapi kayak yang pasti kalau kita naik ke gunung ya harus ada etika gitu. Nggak usah kayak sama Kuncennya deh, sama warga sekitar, sama siapapun itu kan harus bisa membawa diri gitu sih. Bener-bener. Ya kalau misalnya kita juga nggak sopan sama alam ya
banyak lah kejadian Iya, udah iya. yang Bener-bener terbukti. ya, karena memang banyak kejadian juga kan Iya. di berita-berita juga, makanya film ini mengangkat itu supaya Yes. jadi awareness tersendiri. Yes. Gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong guys. Mungkin boleh dikasih tahu ke seluruh pemirsa penonton kompas.com dan juga pecinta film Indonesia kapan sih kalau mau nonton film Kuncen? Oke teman-teman, kita dari Cast Film Kuncen. Jangan lupa saksikan film Kuncen tanggal 6 6 November tahun ini teman-teman 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Oke. Oke teman-teman, maju terus perfilman Indonesia. Harusnya saya, tapi nggak apa-apa. Sukses ya buat Ya, Kuncen pokoknya. terima kasih.